Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Hamidah Khairani. Aku dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan nomor NPM 251063108027. Nah, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini aku akan mengulas materi tentang variasi fonem, bentuk diftong, dan distribusi fonem dalam kajian fonologi bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, fonologi sendiri merupakan cabang linguistik yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa secara sistematis. Di dalamnya, kita mengenal istilah fonem, yaitu satuan bunyi terkecil yang mampu membedakan makna suatu kata. Misalnya pada kata padi dan badik. Perbedaan bunyi P dan B sudah dapat mengubah arti kata. Nah, teman-teman, yang pertama, mari kita bahas tentang variasi fonem. Variasi fonem adalah perbedaan cara pengucapan suatu fonem yang tidak mengubah makna kata. Dalam linguistik, variasi ini disebut allofon, yaitu perbedaan dalam cara pengucapan satu fonem tanpa mengubah makna kata. Variasi ini bisa terjadi karena perbedaan posisi atau kebiasaan penutur. Kita masukkan ke dalam contoh seperti fonem K. Dalam bahasa Indonesia bisa terdengar berbeda tergantung pada posisinya. Contohnya seperti pada awal kata, dalam kata kami, bunyi K diucapkan secara jelas. Selanjutnya contoh yang kedua, pada akhir kata, pada kata anak, bunyi K sering tidak dilepas sepenuhnya atau terdengar setengah. Misalnya pada kata tidak, bisa diucapkan seperti tidak atau tidak. Meskipun pengucapannya berbeda, maknanya tetap sama. Nah, ada dua jenis variasi fonem, yaitu variasi bebas dan variasi posisi. Variasi bebas yaitu yang tidak bergantung pada posisi bunyi. Kalau variasi posisi, yaitu muncul karena perbedaan tempat bunyi dalam kata. Selanjutnya, kita masuk pada bentuk diftong. Jadi, diftong adalah gabungan dua vokal yang diucapkan dalam satu suku kata. Saat mengucapkannya, lidah bergerak dari satu posisi vokal ke posisi lain tanpa jeda. Dalam bahasa Indonesia, terdapat 3 diftong utama, yaitu ai, au, dan oi. Contohnya dapat kita temukan pada kata pandai, harimau, dan amboy. Penting untuk diingat bahwa tidak semua dua vokal berurutan merupakan diftong. Misalnya pada kata maaf, kedua vokal a tidak membentuk diftong karena terletak pada dua suku kata yang berbeda. Oke teman-teman, yang terakhir yaitu distribusi fonem. Distribusi fonem membahas posisi di mana fonem dapat muncul dalam suatu kata, apakah di awal, tengah, atau akhir. Kita ambil contohnya, yaitu ketiga jenis posisi fonem. Pada di awal kata, fonem muncul di depan. Contohnya B pada kata batu. Selanjutnya pada tengah kata, fonem muncul di tengah. Contohnya T pada kata kita. Kalau pada akhir kata, fonem muncul di belakang. Contohnya huruf K pada kata anak. Dari ketiga pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa variasi fonem menunjukkan perbedaan cara pengucapan. Kalau diftong menyoroti perpaduan dua vokal dalam satu suku kata, dan distribusi fonem menjelaskan posisi bunyi dalam suatu kata. Ketiganya saling berkaitan dalam memahami sistem bunyi bahasa Indonesia yang kaya dan beragam. Oke teman-teman, demikian ulasan materi yang dapat aku sampaikan. Semoga penjelasan materi ini dapat menambah pemahaman kita
tentang bagaimana bunyi-bunyi bahasa bekerja dan berperan dalam komunikasi. Terima kasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.